Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, di kesempatan yang penuh barakah ini, mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita ajak diri kita masing-masing meningkatkan rasa takut kita kepada Allah dengan rasa takut yang sebenar-benarnya, dengan menjalankan apa yang sudah diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia seluruhnya akan kembali kepada Allah. Manusia seluruhnya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ada yang mendapat ampunan rahmat dan balasan jannatun na'im. Dan yang lainnya akan mendapatkan balasan atas dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia ini. Karena hanya di sisi Allah lah balasan yang lebih baik lagi kekal itu berada. Maka tentu kita semuanya sebagai hamba Allah, kita manusia tentu ingin mendekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Dalam mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah qala wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Dari Abu Hurairah menuturkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, dan hambaku tidak bisa mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan. Jika hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah, maka aku mencintai dia. Jika aku sudah mencintainya, maka akulah pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar, dan pandangannya yang ia jadikan untuk memandang, dan tangannya yang ia jadikan untuk memukul, dan kakinya yang dijadikannya untuk berjalan. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah,
Pertama-tama Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan dengan tegas bahawa satu-satunya cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengerjakan apa yang telah diwajibkan atas hambanya, bukan dengan jalan yang lain. Apa yang sudah Allah perintahkan, itulah yang akan dimintai untuk dipertanggungjawabkan pertama kali. Karena sebuah kewajiban pula berarti yang paling Allah kehendaki bagi seorang hamba untuk melakukan sebelum amalan lainnya. Saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah, maka ikutilah amalan-amalan wajib dengan amalan-amalan sunnah yang terus-menerus dilakukan sehingga menjadi salah satu kebiasaan dari kita di setiap harinya. Apabila kebiasaan itu sudah menjadi istiqamah, menjadi kebiasaan yang sudah tidak bisa kita tinggalkan, maka ketika kita meninggalkan sedikit saja, akan ada rasa yang ganjil dalam hati kita. Ada rasa yang tidak enak ketika kita belum melakukannya. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Bahkan di antara sahabat-sahabat besar lainnya, sehingga Nabi kita Muhammad SAW bersabda, apabila ia boleh mengangkat seorang khalil, maka Abu Bakarlah orangnya. Demikian keistimewaan yang dimiliki oleh Abu Bakar yang disampaikan oleh Nabi kita. Cintanya Allah terhadap hambanya menjadikan hambanya itu mendapat kedudukan, keistimewaan, perlakuan yang sangat istimewa oleh Allah. Di antaranya perlakuan yang istimewa itu adalah Allah akan selalu menjaga pendengaran hambanya. Allah akan selalu memberikan kenyamanan mendengar kebaikan dan terganggu mendengar keburukan. Tidak senang, tidak suka mendengar keburukan, tapi pendengarannya akan selalu dijaga oleh Allah agar senang mendengar kebaikan-kebaikan. Akan selalu dekat dengan suara yang menjadikan pahala dan akan selalu dijauhkan dari segala bentuk bunyi yang menghasilkan dosa-dosa. Allah akan menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk memandang kemampuan ia pergi. Tak ada yang ia lihat kecuali apa yang Allah ridho untuk ia lihat. Begitupun juga dengan tangan-tangan, kaki-kaki hamba-hamba yang dekat dan dicintai oleh Allah. Setiap apa yang dilakukan dan kemanapun ia pergi akan selalu mendapatkan perlindungan, penjagaan dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kita ingin mendekat dan mendapat cintanya Allah. Alangkah indah perlakuan-perlakuan Allah terhadap orang-orang yang ia cintai. Mudah-mudahan Allah selalu menganugerahkan keistiqomahan dalam diri kita untuk selalu ada kebahagiaan dan melakukan kebaikan. Dan semoga Allah senantiasa menjaga kita agar kita selalu terhindar dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya, keluarga kita, senantiasa dalam penjagaan dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.